Selamat malam semuanya dan selamat malam kepada Bapak dosen DRF Yudi Priyo Amboro SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas 1 IHMA. Nama saya Melinda dengan MPM 2251031 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mazhab-mazhab hukum atau aliran-aliran hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam atau hukum kodrat, yang kedua mazhab sejarah, yang ketiga mazhab positivisti atau imperatif, yang keempat mazhab sosiologis, dan yang kelima mazhab fungsional. Yang pertama mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia. Fungsi hukum alam menurut Friedman. Yang pertama, ia telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas. Yang kedua, ia telah menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak, yaitu pihak gereja dan kerajaan. Yang ketiga, atas nama hukum alamlah kesahan dari hukum internasional itu ditegakkan. Yang keempat, ia telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme. Dan yang kelima, prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika. Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya. Thomas Aquinas membedakan 4 macam hukum. Yang pertama, lex aeterna. Yang dimaksud lex aeterna ini semua tindakan dan gerakan dari alam semesta. Yang kedua, lex humana, yaitu hukum pribadi atau hukum positif. Yang ketiga, lex naturalis. Segala sesuatu ini berasal dari alam. Dan yang keempat, lex divina. Lex divina ini berkaitan dengan kitab-kitab suci. Yang kedua yaitu mazhab hukum sejarah. Mazhab sejarah adalah salah satu aliran hukum yang muncul faktor reaksi terhadap 3 hal. Yang pertama, rasionalisme abad ke-19 yang hanya bergantung pada pemikiran deduktif. Yang kedua, semangat revolusi Prancis yang kontra dengan wewenang tradisi serta misi kosmopolitannya. Yang ketiga, hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang diyakini bisa memecahkan semua masalah hukum pada masa itu. Mazhab sejarah menerangkan bahwa hukum tidak dibuat, namun hukum tumbuh bersama dengan masyarakat. Yang ketiga, mazhab positivisti atau imperatif. Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, atau Dasein dan Dasolen. Ciri-ciri positisme hukum menurut H.L.A. Hart. Yang pertama, hukum merupakan perintah dari manusia. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum di satu sisi dengan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sesungguhnya. Yang ketiga, analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibedakan pula dari penilaian yang bersifat kritis. Yang keempat, mazhab sosiologis. Mazhab ini mempelajari tentang isi dan bentuk hukum yang berubah-ubah sesuai waktu dan tempat, dibantu dengan faktor-faktor sosial atau kemasyarakatan. Menurut aliran hukum yang bersifat sosiologis, hukum itu tidak perlu diciptakan oleh negara, karena hukum sebenarnya tidak merupakan pertanyaan-pertanyaan tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Yang kelima, mazhab fungsional. Tokoh mazhab fungsional adalah Roscoe Pound.
Menurut Roscoe, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Menurut Roscoe, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau tertib hukum saja, tetapi menurut dia, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan pendiriannya ini, Roscoe menggunakan istilah social engineering sebagai analogi. Jadi, menurut Roscoe, tugas atau fungsi hukum adalah melakukan social engineering dalam masyarakat. Topik perkara. Kronologi. Polda Jabar menerima laporan kasus pemerkosaan oleh Heri Wirawan. Ketika awal diterima, kasus ini tidak langsung terekspos di media dengan pertimbangan dampak psikologis dan sosial dari korban kebejatan Heri Wirawan. Kasus Heri Wirawan pertama kali muncul ke publik pada 8 Desember 2021. Ketika itu telah dilakukan beberapa sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi korban. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Suryaadi secara tertutup. Heri Wirawan sendiri mengaku telah memperkosa santriwati-santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus soal kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Heri Wirawan. Jokowi meminta penanganan hukuman terhadap Heri dilakukan tegas dan meminta agar memperhatikan kondisi korban. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa menilai hukuman itu sesuai dengan perbuatan Heri Wirawan. Selain itu, Heri juga dituntut hukuman pengumuman identitas dan kebiri kimia, hukuman denda 500 juta dan restitusi kepada korban 331 juta. Pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School dan penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang. Heri Wirawan melakukan pembelaan usai dituntut hukuman mati oleh jaksa. Heri menyesal dan meminta pengurangan hukuman. Heri divonis hukuman penjara seumur hidup. Hakim menilai Heri terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung. Jaksa menuntut Heri Wirawan dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya dengan pidana mati, pasal 65 ayat 1 KUHP. Hukuman mati dalam kekerasan seksual memang diatur dalam pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penegasan bila anak korban kejahatan seksual lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal, pelaku dipidana mati seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Kasus ini sendiri terbongkar setelah salah satu korbannya pulang ke rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Saat itu orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya. Akhirnya diketahui bahwa sang anak tengah berbadan dua. Mengetahui itu, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memperkosa 13 santriwatinya. Pada sidang itu, terdakwa meminta maaf atas tindakannya. Ia mengaku khilaf. Setelah JPU melakukan banding ke PT Bandung, Heri pun akhirnya divonis hukuman mati. Namun Heri juga wajib mengganti rugi uang sebesar 331 juta. Selain hukuman mati, putusan tersebut juga memperbaiki putusan sebelumnya. Awalnya restitusi dibebankan ke negara, kini dibebankan kepada pelaku dengan merampas segala aset yang ia miliki. Berdasarkan hasil analisis saya mengenai kasus tersebut, jika dikaitkan dengan mazhab-mazhab hukum, kasus tersebut termasuk ke dalam mazhab hukum positivisti karena bertentangan dengan penguasa atau aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Dan kasus tersebut juga termasuk ke dalam mazhab hukum alam, yaitu hukum tetap ada dan berjalan bagi siapapun. Sekian penjelasan saya mengenai mazhab-mazhab hukum atau aliran-aliran hukum. Terima kasih.